Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebania Wiligis Putri, NPM 2201 0042 0099. Saya dari kelas A Ekonomi 2020. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa masyarakat perlu mempelajari ekonomi. Dari sejauh ini, masyarakat memang perlu mempelajari ekonomi, karena ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang untuk berinteraksi dengan sesama dalam bidang kehidupan ekonomi. Jadi, mungkin pada zaman dulu orang sangat memerlukan atau memperbanyak ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ekonomi menjadi petunjukan dan bekal dalam hidup mereka. Dan dalam pelaku ekonomi banyak melaksanakan aktivitas dalam menyangkut ekonomi. Namun mungkin ekonomi sangat berguna dan tujuan bagi hidup mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Next, ilmu ekonomi. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi pertama untuk mencari tahu tentang pengalaman, pengertian dari hubungan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses perekonomian. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita mungkin bisa mencari tahu hubungan antara kejadian peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada yang mungkin bisa terjadi di masyarakat kalangan dulu. Next, ini faktor-faktor empirisnya. Dalam faktor-faktor ini saya mengambil 3, di mana ekonomi merupakan jendela dunia. Ya, menurut saya di sini kita tahu kalau dunia sangat membutuhkan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perkembangan zaman. Bahkan zaman dulu orang sudah lebih banyak mengenal ekonomi dalam kehidupan mereka. Terus yang kedua, ilmu ekonomi memiliki segudang keterampilan yang berharga, di mana keterampilan yang berharga yang karena di mana ekonomi dapat membuat lebih kreativitas, inovatif, cenderung berkreasi dengan usaha yang mereka lakukan dalam perekonomian mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, melatih kemandirian, di mana ekonomi juga dapat melatih setiap kemandirian orang-orang yang bekerja dalam atau orang-orang yang berinteraksi dalam ekonomi kehidupan sehari-hari. Di mana contohnya saja mungkin dia membangun usaha yang dibangunkannya mungkin dari nol, sedang, agak beranjak, dan sampai ke sukses. Makanya ekonomi bisa disebut melatih kemandirian karena memang dia lebih bekerja sama dengan struktur kesendirian untuk bisnis yang lebih baik. Next, yang selanjutnya itu ada monetaris, di mana monetaris ini sendiri adalah kaum yang mengatakan kalau ekonomi itu sangat baik dan sangat merendahkan. Namun ada ahli-ahli yang menantang tersebut. Dan monetaris itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kita bisa melihat kelebihannya dulu, di mana kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tinggi, di mana output rendah yang disebabkan kurang ampuhnya mekanisme atau objek untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya penuh. Jadi di sini itu kelebihannya, bahwa kelebihan kaum monetaris itu dapat cenderung membawa
beraktivitas pasar, lebih membawa keseimbangan posisi dan manfaat yang lebih banyak gitu. Terus kelemahannya itu kekurangan utama dan kebijakan moneter adalah asimeter. Kaum moneter mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah yang disebabkan kurangnya ampuh mekanisme atau korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan manfaat sumber daya penuh. Jadi di sini ada monetaris kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak semuanya harus pada satu jalur, tapi ada dua-dua yang berbeda. Oke, selanjutnya. Jadi di sini selanjutnya ada ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar besar adalah mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Jadi Adam Smith menyebut dengan metafor tangan yang terlihat tak akan menggerakkan pasar yang menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Jadi di sini dalam membentuk ekonomi itu tidak selamanya orang dalam saja. Contohnya tidak selamanya orang kaum-kaum yang di situ saja yang membentuk sebuah pasar atau perekonomian. Tapi juga mungkin ada kerjasama dari kaum luar. Contohnya daerah orang menjual kembali ke daerah kita, atau negeri orang menjual kembali bahannya ke negeri kita, di mana kita saling bertantangan dalam menjual perekonomian dan bekerja sama. Dengan sendirinya kita tidak hanya bekerja dengan satu tangan, tapi memiliki campur tangan, seperti yang dikatakan Adam Smith. Oke, pendapatan melalui kualitas atau pemerintah penawaran pada suatu pasar. Jadi di sini berasumsi bahwa mekanismelisasi itu ulsta atau mendekati pada ahli-ahli ekonomi margaring yang lahir pada akhir abad 19, yang mana ada 3 pasangan utama dalam mazhab margaring atau neoklasik. Itu yang pertama ada Leon Mowers, yang kedua adalah Charles Marger, yang ketiga adalah William Stella Jurvetson. Jadi istilah neoklasik itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Dresden Verbal pada tahun 1900-an. Dan ahli-ahli ekonomi di luar sana atau neoklasik dan beberapa ahli menurut Roy Whitstable, keunggulan mazhab berasal dari beberapa pihak yang membentuk atau membuat kemampuan untuk memberikan indikasi atas asumsi dalam kehidupan berekonomi, yang dimana neoklasik itu sengaja dicampurkan dalam beberapa ahli karena memang memiliki ketertarikan ahli-ahli yang bekerja atau berprogramasi dalam neoklasik. Oke, sekarang kontribusi Faber dalam pemikiran ekonomi. Ekonomi atau institusional secara umum sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Dengan demikian, institusi ini tidak sama dengan organisasi. Oke, selanjutnya terima kasih, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.